Agresi militer Belanda kedua atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota negara, serta penangkapan Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh negara lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan perlawanan dari pihak Indonesia, khususnya rakyat Yogyakarta yang kala itu berhadapan langsung dengan pasukan-pasukan Belanda. Salah satu kelompok yang sangat serius melakukan perlawanan di Yogyakarta kala itu bernama Pasukan Hantu Maut. Sebenarnya pada saat itu ada pasukan-pasukan lain yang ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda dalam usaha pendudukan mereka di Yogyakarta. Namun, dibandingkan kelompok perlawanan lainnya, pasukan Hantu Maut lebih dikenal militan di wilayah tersebut. Rekam jejak awal pembentukan satuan ini dikemukakan oleh Emi Wuryani dalam bukunya yang berjudul Perlawanan Akar Rumput, Partisipasi Masyarakat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, menyebutkan terbentuknya pasukan ini berawal ketika sejumlah pemuda berinisiatif kembali ke kampung di Kecamatan Margangsan untuk membentuk satuan kelompok laskar. 30 pemuda yang berasal dari kampung Pujokusuman bergabung dengan pemuda Keparakan Lor yang sudah aktif sejak 1945 untuk membentuk laskar baru bernama Sambar Gelap. Awalnya, Laskar Sambar Gelap hanya memiliki kekuatan dengan 7 senapan yang mereka dapati dari hasil rampasan. Lalu mereka diperintahkan untuk menyisir ke dalam kota, yang kemudian berhasil mendapatkan 11 pucuk senjata tambahan. Selain Laskar Sambar Gelap, terdapat laskar pemuda lain di Kecamatan Margangsan, misalnya pasukan Banteng Mataram yang berasal dari kampung Brontokusuman di bawah pimpinan Suparno Leong, dan pasukan pemuda kampung Prawiro Taman di bawah pimpinan Ganong dan beberapa pasukan rakyat lainnya. Atas inisiatif GBPH Pujokusumo yang tidak lain putra Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, pada 9 Januari 1949, Laskar Sambar Gelap bersama laskar pemuda dari Brontokusuman dan Prawiro Taman melebur menjadi laskar baru yang kemudian diberi nama Pasukan Hantu Maut. Menurut portal Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DI Yogyakarta, nama Hantu Maut dipilih untuk memberi kesan menakutkan dan menyebarkan teror untuk para pasukan Belanda. Komandan staf pasukan Hantu Maut bernama Basuki Widodo. Kemudian Tulus Muljo Hartono bertindak sebagai komandan, sedangkan Gatot Soeharno, Suparno Leong, dan Sugito berperan sebagai komandan regu. Pasukan Hantu Maut memakai atribut khas berupa kaos oblong berwarna hijau dan celana putih. Mereka bermarkas di dalam Pujokusuman yang merupakan kediaman GBPH Pujokusumo. Syarat utama untuk bergabung dalam pasukan Hantu Maut adalah memiliki keberanian dan mental yang tinggi. Setiap orang yang ingin bergabung dengan pasukan ini juga harus memiliki senjatanya sendiri. Kemudian, jika ada anggota yang ingin mengundurkan diri, maka dia diwajibkan menyerahkan senjatanya untuk organisasi. Sebagaimana tujuan pendirian, pasukan Hantu Maut tercatat kerap menyerang pasukan Belanda selama mereka menguasai Yogyakarta. Pasukan Hantu Maut beroperasi di sepanjang jalan pojok Benteng Kulon hingga Jembatan Tungkak, sepanjang jalan Parangtritis, serta jalan menuju Imogiri. Selanjutnya, pasukan Hantu Maut menjadi regu yang dilibatkan di pasukan polisi pelajar pertempuran atau P3. Pasukan P3 beroperasi di Suborkres 102 atau SWK 102 di bawah pimpinan Mayor Sarjono yang beroperasi di wilayah Banyakan, Pleret, dan Kota Gede.
Pasukan P3 ini merupakan kompi bentukan dari Mobile Brigade Besar Jawatan Kepolisian Negara. Pemimpin dari pasukan P3 adalah Inspektur Polisi 2, Johan Suparno. Sedangkan mayoritas anggota dari pasukan P3 adalah siswa Mobile Brigade yang sedang melakukan penataran dan bermarkas di Sekolah Polisi Negara Ambarukmo. Pasukan P3 sendiri memiliki beberapa regu di bawahnya. Regu-regu ini adalah Regu Kairun, Regu Sugiman, Regu Supardal, Regu Baging, Regu Sukijo, Regu Mujo, Regu Sumarto, Regu Soeharto, Regu Pengawal, dan terakhir adalah Regu Hantu Maut. Peranan para pasukan hantu maut, khususnya para pasukan yang tergabung dalam P3 pada agresi militer kedua adalah melakukan gerakan gerilya dengan melakukan serangan yang disebut kucing-kucingan terhadap tentara Belanda pada jam-jam malam. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat para pasukan Belanda sesuai dengan instruksi Jenderal Sudirman. Penghambatan laju tentara Belanda ini berfungsi juga untuk memberikan kesempatan kepada para petinggi di Gedung Agung guna memutuskan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Serangan kucing-kucingan ini merupakan ciri khas dan menjadi strategi pasukan hantu maut yang ditetapkan sejak pertama kali mereka berdiri. Dalam siasat taktik gerilya ini, pasukan bakal mundur bila musuh terlihat kuat, dan mereka akan menyerang jika lawan dalam keadaan lengah. Pada 1 Maret 1949, sekitar pukul 6 pagi, sirene di seantero Yogyakarta berbunyi. Ini menandakan dua hal. Jam malam berakhir, sekaligus dimulainya serangan serentak untuk merebut kembali Yogyakarta. Serangan ini melibatkan seluruh kekuatan di Werkres 3 dalam rangka menggempur dan mengusir Belanda dari Yogyakarta. Sebanyak 2.000 orang menyerang dari berbagai arah. Dalam serangan tersebut, pasukan hantu maut tidak lagi tergabung di SWK 102, melainkan di wilayah sub Werkres 101 atau SWK 101. Di bawah pimpinan Letu Marsudi, mereka bertugas mencegah pasukan Belanda memasuki kota dari pos Pleret dan Kota Gede. Kemudian, dari markas Pujokusuman, pasukan hantu maut di bawah pimpinan Gunong berhasil mengadang konvoi pasukan Belanda di Pakel. Namun, mereka terpaksa mundur ke arah kuburan Nitikan karena kalah jumlah persenjataan. Sebelum seluruh pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta, setiap laskar dan para pejuang yang belum melebur ke TNI ditertibkan. Hal ini berkaitan dengan larangan masuk ke dalam kota selain anggota TNI. Maka pada 25 Juni 1949, pasukan hantu maut dilebur ke Komando Batalion A atau Kombat A, Brigade 10, Werkres 3. Setelah itu, pasukan hantu maut ditempatkan di dalam kota, tepatnya di Sektor 3, Kantor Pos Besar ke utara sampai rel kereta api. Sektor 5, rel kereta api ke utara bagian barat jalan raya. Dan Sektor 6, rel kereta api ke utara bagian timur jalan raya. Tugas ini adalah permintaan Mayor Saryono kepada Soeharto. Setelah semua pasukan Belanda ditarik pada 30 Juni 1949, pasukan hantu maut berubah menjadi pasukan keamanan kota atau PKK. Setelah Yogyakarta kembali aman, pasukan kemudian demilitarisasi dan mendapat kesempatan untuk kembali ke instansi atau ke sekolah masing-masing. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk meneruskan ke pendidikan militer bagi yang melewati tes, sementara mereka yang gagal kembali ke masyarakat dengan surat penghargaan. Kini, mantan anggota pasukan hantu maut tergabung dalam organisasi Kerukunan Keluarga Pejuang ex SWK 101 WK3 Yogyakarta.
Organisasi ini bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama anggota. Komunitas tersebut juga telah memugar dan meresmikan kembali Tetengger Markas Gerilya SWK 101. Monumen yang berdiri pada tahun 1995 itu menjadi pengingat keberadaan markas gerilya di sekitar kawasan tersebut, sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat setempat pernah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Panjang umur perjuangan, panjang umur kemerdekaan.